Kalian pernah kepikiran nggak sih bisa beli motor baru yang harganya bahkan lebih murah dibandingkan dengan iPhone 13 yang launching 3 tahun yang lalu? Ini adalah sebuah United MX 1200, motor listrik paling murah dari United Indonesia. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini adalah sebuah United MX 1200, varian entry level alias kalau kita ngomong itu motor listrik termurah dari United yang dijual di Indonesia ya. Dan entah kenapa ya, ini motor, kan launchingnya dari tahun lalu nih. Tapi motor ini tuh kayak nggak ke-expose aja gitu. Nggak banyak yang beritain, nggak banyak yang bikin reviewnya. Bahkan kalau kalian iseng, kalian mau cek di YouTube deh, kalian searching-searching, cari motor ini dan reviewnya. Ada beberapa media gede itu yang malah, yang biasanya review motor tuh nggak ngebahas motor ini. Ya udah, kita bahas aja ya, karena memang belum banyak yang bahas nih. Nah, seperti yang saya bilang di awal, motor ini emang harganya murah banget. Bahkan kalau sekarang iPhone 13 yang udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun tuh harganya sekitar 9 jutaan. Motor ini nggak sampai 9 jutaan. Di Jakarta harganya adalah 8,8 jutaan itu setelah subsidi. Jadi kalau sebelum subsidi itu sekitar 15 jutaan, dipotong 7 juta, jadi tinggal 8,8 jutaan. Dan ini termasuk murah untuk sebuah motor listrik yang sudah dapat TNKB atau sudah ada plat nomornya ya. Nah, dibandingkan dengan kakak-kakaknya seperti T1800, TX1800 atau TX3000, emang kentara banget perbedaan motor ini secara desain ya. Kalau kalian perhatikan, kalau yang T series atau TX series itu kan masih oke lah secara desain. Yang ini China banget sih emang. Bahkan kalau kalian iseng ya, kalian mau googling gitu ke e-commerce-nya China, kalian cari motor-motor listrik, mungkin kalian ketemu motor yang desainnya sama plek ketiplek dengan motor ini. Dan kita udah buktiin juga emang ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, padahal United itu kan punya R&D sendiri ya. Dia punya tim R&D sendiri, dan yang T-Series, TX-Series juga di R&D lokal ya. Walaupun juga masih ada kemiripan dengan brand-brand lain. Tapi yang motor ini seperti diambil langsung utuh gitu ya dari China. Bisa jadi untuk mengirit cost ya. Karena gimana pun, kalau kalian udah cek harganya kan ini emang murah. Dan biaya R&D, pengembangan itu nggak kecil ya. Dia cukup gede biayanya. Jadi mungkin mereka keputusannya adalah mengambil secara desain dari produk luar seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan bahas desainnya dari bagian depan, samping, dan juga belakangnya. Oke, kita mulai dari bagian depan sini ya. Dan kalau kalian perhatikan wajah depannya ini mungkin love and hate ya, atau banyak hate-nya, nggak tahu lah. Yang intinya adalah motornya ini sebenarnya kecil, tapi kalau kalian perhatikan dia lampunya sekilas gede. Padahal ini housingnya aja yang gede. Lampunya utamanya cuma di bagian kanan dan juga kirinya ini aja sih. Dan ini sudah LED juga. Lampu seinnya ada kecil di bagian kanan dan kirinya. Dan ini yang bagian silver ini bukan lampu ya, bukan LED. Ini seperti ornamen aja. Dan di bagian tengah ini ada si LED DRL-nya bentuk logonya United. Dan ini kita bisa nyalamatin ya. Nah, seperti ini dia bisa nyala. Dan ya kalau secara desain memang dibandingkan dengan kakak-kakaknya kesannya emang agak kurang gitu. Tapi ya balik lagi masalah selera sih ya. Plat nomornya di sini dan dia pakai batok, ada stikernya United. Ini batoknya juga desainnya mirip dengan beberapa motor berbasis motor Cina atau motor listrik Cina yang lainnya. Nah, dia pakai spakbor di bawah seperti ini. Velgnya warnanya hitam dengan ban yang profilnya juga unik nih. 3 inci 10, yang artinya adalah 90/90 R10. Jadi ringnya cuma 10 inci doang dengan ban tubeless. Dia bannya dari Ascendo ya. Ada remnya, rem cakram dengan single piston di sini, dan dia menggunakan suspensi teleskopik di bagian depannya. Terasa berkendara suspensinya seperti apa kita akan bahas waktu ridingnya. Oke, itu aja sih di bagian depan. Kita lihat bagian samping. Nah, di bagian samping kalau kalian perhatikan ini sekilas seperti dimensinya gede banget ya, padahal enggak. Kalau kita ngomong spek angkanya, bahkan motor ini tuh lebih pendek dibandingkan dengan Honda Beat sekalipun. Tapi emang kalau kalian perhatikan ini wheelbase-nya ini dominan ya. Khas motor listrik lah. Sepertinya United yang T atau TX juga sama seperti ini ya. Nah, kalau kita ngomong panjangnya total ya, ini sekitar 30-40% ini didominasi oleh deck yang panjang dan lebar ini. Bahkan kita udah nyobain pakai 2 galon, itu bisa masuk di sini dengan proper. Tapi mungkin kalau dipakai buat riding sepertinya harus diikat ya di tali atau gimana, di konekin ke hooknya di sini biar lebih aman, biar nggak jatuh-jatuh. Lucunya adalah walaupun dia decknya gede, tapi di sini malah joknya ini kecil. Jadi kalau kita pakai boncengan berdua sepertinya agak kurang gede, dan nggak ada dedicated foot pack di sini untuk boncengernya. Jadi harus ngikut di sini ya, di sisa dari decknya ini yang diperpanjang seperti ini. Strippingnya dia warnanya pink dengan warna hitam seperti ini. Kayaknya emang disasar ciwi-ciwi ya. Tapi dia ada tambahan emblem timbul gini ya, warnanya chrome silver seperti ini. Untuk akomodasi, dia di bagian depan ada
ruang laci terbuka seperti ini yang bisa kita taruh-taruh botol, dan harusnya sepertinya ada charger ya, karena di sini ada yang ditutupin seperti ini, bentuknya kotak, ada hooknya tadi seperti ini, dan kuncinya dia bisa pakai anak kunci seperti ini ya. Kita colokin aja seperti ini, atau bisa pakai keylessnya tadi dipencet 2 kali. Di belakang dia masih ada behel yang dari besi dan bentuknya agak membulat gini kayak motor tahun 2000-an awal ya. Bahkan ini spionnya kotak. Ini ngingetin kita sama bebek-bebek di tahun 90-an atau 2000-an awal. Ini vibes-nya bener-bener retro banget ya motor ini. Apalagi ditambah dengan speedometer yang kotak seperti ini. Ya, lucu sih ya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang sini, ini yang paling kentara mau kita komentarin adalah lampu ya. Jadi biasanya kalau kita ngomong motor itu kan lampunya ada housing gitu ya. Yang di sini dari plastik gitu ya, dengan lampu sen di sini dan lampu remnya di sini. Lucunya adalah kalau lampu sen kan dia mikanya masih pada umumnya ya. Di sini mikanya yang buat lampu remnya ini kayak mika yang burem gitu loh. Ya walaupun sebenarnya masih terang, tapi mungkin kita nggak biasa aja lihat yang seperti ini ya. Ada spatboard seperti sini, ada mata kucingnya kanan dan kiri. Dan sorry ini agak kotor karena tiba-tiba waktu kita mau syuting Surabaya hujan ya. Jadi kita ngelewatin genangan dan so far masih aman karena motor ini sudah IP67. Dan kalau kalian perhatiin dia juga menggunakan dual shock ya. Biasanya motor-motor yang murah gitu ya, otomatis yang murah itu kan shocknya cuma single aja. Di sini dia dapat dual shock. Motornya ada di bagian tengah sini, di hub seperti biasanya dengan tenaga 1,6 PS atau 1200 watt, tapi torsinya dong 88 Nm. Ya walaupun kita nggak bisa ngerasain yang 88 banget gitu ya, tapi ya boleh lah kita ngomong angkanya seperti itu. Dan di sini ada cover di armnya, kanan dan kiri dia covernya sama semua. Bannya masih pakai profil sama di bagian depan 90/90 ring 10. Jadi emang bannya kecil sini. Cara buka bagasinya itu dari kunci, kita tekan aja ke kiri seperti ini dan sudah bisa dibuka ya. Dia nggak ada stopper dan tapi nggak terlalu goyang lah, ini oke lah. Dan bagasinya untuk motor kecil ini gede banget. Ini ada moncongnya helmnya kita, ada tas kamera buat syuting, ada adapter chargernya tadi, masih ada tripod monopod seperti ini, dan ada jas hujannya kita. Bahkan ada brosurnya United juga di bawah. Jadi ini gede banget untuk motor yang sebenarnya ini kecil ya motornya. Lumayan loh untuk seperti ini. Dan biasanya kalau di bagasi itu kan ada fuse-nya di bagian sini ya, ini nggak ada, kosong. Nggak tahu, mungkin ada di bagian bawahnya sini, kita nggak tahu ya. Nah, kita bahas stangnya dulu ya. Ini kita nyalain kotak on, tapi mungkin disclaimer dulu, mungkin di video nggak akan terlalu kelihatan karena flicker ya. Tapi di sini tuh ada mode P-nya, yang mana kalau kita tekan rem sekali, dia otomatis langsung ready dan bisa jalan. Tapi kalau mau di P-in lagi tinggal dipencet aja P-nya di sini. Ada mode 1, 2, 3-nya bisa diganti di bagian sini, bagian M ini ya. Ini tergantung tingkat kecepatan aja. Jadi mode 1 itu 45 km per jam, mode 2 itu 55, mode 3 itu di 65 km per jam. Jadi cuma kecepatan aja yang diatur. Dan di sini masih ada saklar untuk high beam-nya, ada sennya seperti ini, dan ada klakson. Seperti itu suaranya, dan ada mode mundur. Jadi kalau pakai mode mundur ini harus ditahan, baru sambil digas ya. Baru dia bisa mundur seperti itu. Dan ini lampunya belum automatic headlamp on ya, jadi harus tetap dimainin, dinyalamatiin seperti ini. Dan ini bentuknya flat banget ya, kayak motor-motor tahun 2000-an awal. Ini juga di bagian speedometer mikanya gampang baret dan kurang terang ya untuk resolusinya. Dan satu lagi ya, ada detail juga di sini tuh sebenarnya masih ada indikator angka yang nggak berguna sama sekali, mati gitu ya. Plus dia untuk indikator baterainya F-nya di sebelah kiri. Biasanya kan F itu di sebelah kanan atau naik ke atas gitu di bagian atas. Ini malah kebalik di sebelah kiri seperti ini. Dan kalau kita jalanin seperti ini, kalau kita gas ya, kalau kita lepas gas, dia akan ada animasi hijau gitu ya, jalan ke kiri gitu. Kayak ala-ala regenerative braking di mobil listrik atau mobil hybrid. Unik sih. Oke, seperti biasa kita juga mau ngetes motor ini boncengan ya. Kita turunin dulu. Walaupun dia dimensinya emang lebih kecil dibandingkan Beat, tapi bobotnya masih mirip ya, sekitar 97 kg. Dan tinggi saya tuh 169 cm. Kalau kalian lihat kaki saya ini nekuk ya. Jadi emang ini napaknya sempurna banget ya. Kalau buat cewek mungkin oke. Sekarang boncengan naik. Dan disclaimer dulu, motor ini tuh maksimal loadnya itu 150 kg dan kita berdua jelas lebih dari itu ya. Dan ini kasihan nih boncenger kakinya nempel di sini doang, seuprit doang ya. Dan gimana menurut kalian? Ini turun seberapa nih? Coba gue goyang Son. Tapi emang suspensinya tuh kayak motor listrik pada umumnya ya. Kerasannya tuh empuk banget ya.
Ya, begitulah. Kalau gitu kita mulai riding ya. Oke, jadi kita mulai riding naik si United MX 1200 ini. Dan pertama kali yang saya rasakan dan saya mau komentari tentu adalah posisi duduk. Yes, setiap kali naik motor listrik selalu posisi duduk itu jadi problem. Dan hal yang sama juga terjadi di MX 1200 ini. Karena baterainya dia posisinya ada di bawah deck, otomatis kaki ini posisinya cukup nangkring, alias ini paha ini kalau kalian perhatikan dia bisa lurus ke depan. Karena posisi decknya itu yang tinggi. Dan ini juga akan sangat berpengaruh kalau kalian bermanuver, karena posisi dengkul kalian itu akan cukup dekat dengan posisi stang ataupun tangan kalian. Ya, ini membutuhkan pembiasaan. Mungkin kalau udah terbiasa nggak akan masalah. Tapi kalau kalian terbiasa naik motor pada umumnya, ya mungkin akan butuh pembiasaan yang agak sedikit lama. Sedangkan untuk posisi duduknya sendiri di pinggang kita, di posisi tangan, sebenarnya nggak ada masalah. Benar-benar cuma di dek kakinya doang. Nah, berikutnya, bantingan suspensi dari motor ini tuh bener-bener kayak motor listrik pada umumnya. Cenderung nyaman. Kalau dibandingkan dengan Polytron, dia sedikit lebih nyaman, tapi tidak senyaman kakaknya, yaitu United TX 1800. Yang jelas sih untuk motor yang sekecil ini termasuk motor yang cukup nyaman untuk dipakai harian ya, untuk bantingan suspensinya. Nah, terus bagaimana dengan performa dari motor ini? Seperti motor listrik pada umumnya juga, kalau kalian mulai ngegas motor ini dari kondisi diam, tentunya akan berasa banget tarikan atau jambakan torsinya. Bagaimana speknya? Kalian bisa cek di infografis yang kita lampirkan. Yes, torsinya cukup gede walaupun tenaganya tuh kecil ya, nggak terlalu gede. 1,2 kW atau 1200 watt, sesuai dengan namanya. Sedangkan setelah kita berjalan atau setelah rolling, itu rasa-rasa gasnya kalau digas juga nggak yang gimana-gimana banget. Nah, yang paling penting adalah kalian harus memahami bagaimana kinerja dari driving mode-nya atau riding mode-nya. Ada 3 riding mode dengan batasan kecepatan yang berbeda. Riding mode 1 di 45 km per jam, riding mode 2 di 55 km per jam, dan riding mode 3 di 65 km per jam. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa pakai di speed limit yang berapa. Kalau saya pribadi untuk penggunaan dalam kota, riding mode 2 adalah yang paling pas. Nah, setelah itu, kalian juga akan bisa perhatikan di speedometernya ini, kalau siang-siang trek seperti ini, speedometernya itu nggak terlalu kebaca. Tapi kalau malam emang cukup jelas ya, karena warnanya cukup terang waktu di malam hari. Tapi kalau siang-siang dan terik, ya sayangnya memang tidak terlalu terlihat. Dan di sini ada satu gimmick yang unik ya, dimana kalau kita setiap kali melepas gas, itu ada animasi di bagian bar listriknya atau bar konsumsi listriknya ini. Rasa-rasanya itu kayak regenerative braking ya, kesannya, tapi sebenarnya ya nggak ada regenerative brakingnya juga. Dan uniknya adalah biasanya kalau kita lihat indikator listrik itu ya, bagian fullnya itu di bagian atas atau di bagian kanan, ini kebalik, bagian fullnya itu ada di sebelah kirinya. Ya mungkin agak aneh ya, tapi ya nggak tahu lah ya apa alasan United bikin konsep seperti ini. Yang jelas dengan riding mode tersebut kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian. Butuh yang ngegas banget, tinggal pakai riding mode yang ketiga. Tapi konsekuensinya tentunya baterainya akan lebih cepat ngedrop ya. Dan di sini untuk indikator dari listriknya ini bisa dikatakan dinamis. Jadi semakin kita ngegas dalam, semakin cepat habis. Jadi dari yang 5 bar turun jadi 2 bar atau 3 bar. Sedangkan kalau kita santai-santai aja, barnya itu bisa dikatakan angkanya cukup tinggi ya, bisa masih di 4 atau 5 bar gitu. Nah, untuk performa pengeremannya bisa dikatakan motor ini seperti motor listrik pada umumnya walaupun dia tidak menggunakan cakram di bagian belakang. Selalu saja ada rasa-rasa bunyi-bunyi ngik-ngik gitu ya untuk pengeremannya. Tapi untuk pengereman depannya karena dia cakram cukup pakem, sedangkan pengereman belakang yang tromol tidak sepakem bagian depan tapi bisa dikatakan cukup empuk. Jadi kalau kalian kepengen yang ngeremnya halus bisa dikombinasiin aja ya. Nah, seperti kalian lihat kalau kita pakai boncengan ya, yang sebelumnya tentunya agak turun, tapi kalau kita pakai sendirian aja sebenarnya bantingan suspensinya ini nggak bikin motor ini gasruk sih. Jadi cukup aman. Dan karena ini motornya kecil ya, dimensinya setara dengan motor-motor kecil pada umumnya, tentunya handlingnya juga cukup lincah. Jadi kalau kalian pakai di penggunaan harian ya, yang mana harus ngelewatin kemacetan, ya tentunya motor ini bisa diandalkan untuk selap-selip. Tapi seperti motor listrik pada umumnya, kalian harus ingat bahwa cut off dari motor ini tuh ada di rem. Jadi kalau kalian terbiasa menggunakan motor matic konvensional,
yang mana biar halus sambil ngegas sambil ngerem di motor ini nggak bisa. Malah bisa jadi kalian kagok waktu lepas rem tiba-tiba motornya tarikannya cukup kenceng gitu. Jadi emang harus dibiasain lagi. Oke, jadi setelah nyobain motor ini kita sampai di kesimpulan buat siapakah motor ini. Yang jelas, lagi-lagi ya, kita ngingetin lagi bukan buat bocil-bocil yang keliling komplek atau mungkin malah ke jalan raya dan belum punya SIM bawa motor listrik, nggak, no, bukan buat kalian. Dan kita juga ingetin lagi kepada para orang tua mungkin, atau mungkin kalian yang punya adik atau punya sepupu atau gimana, atau mungkin teman sekomplek itu yang belum punya SIM tapi pakai motor-motor kayak gini, please jangan ya, karena itu bahaya banget. Nah, terus buat siapa? Buat kalian yang ya udah dewasa, udah punya SIM, kepengen beli motor tapi memang budgetnya mepet aja, mungkin 10 jutaan, under 10 jutaan, ya ini opsinya. Salah satu opsi yang paling masuk akal untuk dibeli. Kenapa? Karena dengan harga 8,8 juta di Jakarta dan juga 10,9 juta di Surabaya, motor ini menawarkan range yang cukup untuk penggunaan dalam kota. Lalu kalau kita bandingkan juga dengan motor-motor kita di level Beat atau Next atau Gear, ya body size-nya juga nggak terlalu jauh berbeda. Dengan bagasi yang gede, deck yang gede, kalian bisa bawa galon, plus dia punya motor listrik yang powernya lumayan untuk motor sekecil ini. Tapi memang kalian harus berdamai dengan beberapa hal yang ada di motor ini, terutama desain, lalu fitur yang nggak gimana-gimana banget. Ya itu emang harus kalian terima, karena gimana lagi, kita 8,8 juta itu nggak bisa komplain banyak gitu. Bisa dapat motor yang dengan riding impression seperti ini, suspensinya enak, pengeremannya juga masih oke, walaupun posisi duduknya ya decknya nggak tinggi, tapi at least buat boncengan masih bisa. Walaupun tadi ada batasan limitasi seperti nggak ada foot pack atau maksimal loadnya cuma 150 kg. Tapi untuk harian, ini motor yang sudah lebih daripada cukup. Oke, kayaknya itu aja sih dari Otonet. Kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari United e-Motor Jatim yang udah pinjam kita motor ini, tapi tenang aja nggak ada campur tangan apapun dari pihak United terhadap hasil review kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, share teman-teman kalian, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga sosial medianya Otonet Max yang lain, dan juga mampir ke websitenya Otonet Max. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.